Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari, peserta Latsar CPNS Kelompok 2 Angkatan 14 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas membuat video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saat ini saya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin di bagian sekretariat dengan jabatan Peranata Barang dan Jasa. Pertama-tama, kita tentukan dulu isu yang akan kita angkat dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, masih belum efektifnya aplikasi absensi online setiap hari. Yang kedua, sosialisasi tentang pelayanan berbasis teknologi yang masih minim. Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam tugas kali ini adalah dengan USG, yaitu Urgency, Seriousness, Growth. Urgency, Seriousness, Growth adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas. Kita mulai dengan isu yang pertama. Masih belum efektifnya aplikasi absensi online setiap hari. Mendapatkan skor di Urgen 3, Seriousness 4, Growth 3, total skor 10. Yang kedua, sosialisasi tentang pelayanan berbasis teknologi yang masih minim. Urgen 3, Seriousness mendapatkan skor 3, dan Growth mendapatkan skor 2, total skor 8. Kemudian, untuk menganalisis akar masalahnya, saya menggunakan diagram fishbone. Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan atau Ishikawa. Adalah diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Pada bagian peralatan, yang menjadi akar masalahnya adalah belum adanya teknologi pengawasan ASN. Pada bagian lingkungan, yang menjadi akar masalahnya adalah lingkungan kerja yang mendukung untuk ASN melakukan pelanggaran. Pada bagian metode, yang menjadi akar masalahnya adalah sistem pengawasan ASN yang lemah. Pada bagian manusia, yang menjadi akar masalahnya adalah kurangnya sikap disiplin, integritas, tanggung jawab ASN dalam bekerja. Adapun untuk menemukan alternatif pemecahannya, saya menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan Fortune 500. Analisis SWOT terdiri dari strength, tersedianya sistem yang memadai untuk ASN. Weakness, tidak adanya pengawasan terhadap ASN. Opportunities, adanya regulasi yang jelas tentang tupoksi ASN. Threat, terciptanya budaya kerja yang buruk. Adapun strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan kesempatan, dengan tersedianya sistem yang memadai bisa meningkatkan disiplin ASN. Dan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi kelemahan, perlu pengawasan secara berkala. Dan untuk meningkatkan kekuatan dan menurunkan terjadinya ancaman, perlu meningkatkan pembinaan dan pengembangan ASN. Dan untuk melemahkan dan meminimalisir kelemahan dan ancaman, perlu adanya sosialisasi peraturan dan pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Kemudian, didapat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Adapun tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu tersebut adalah: yang pertama, alternatif penyelesaian menyediakan sistem dan prosedur kerja baku ASN. Tahapan setiap alternatif meningkatkan motivasi untuk bekerja tepat waktu. Hasil yang diharapkan kinerja ASN dapat meningkat. Yang kedua, memberikan sosialisasi peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN. Tahapan setiap alternatif, pemberian sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkala terhadap ASN. Hasil yang diharapkan, performa ASN dapat meningkat. Yang ketiga,
evaluasi kinerja ASN dan pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar aturan. Tahapan setiap alternatif, pemberian reward bagi ASN yang disiplin, dan punishment bagi ASN yang melanggar. Hasil yang diharapkan, terbentuknya ASN yang berkualitas. Demikianlah hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.